Kembali lagi ke episode 5 Absurd, di mana topik kita hari ini kita akan membahaskan tentang kepercayaan diri. Dengan host hari ini gue Ricky Vian, dan seperti biasa kita ada dua teman gue di hari ini, Oliver sama Kristanto. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang kepercayaan diri, dan kita juga tahu ya, actually minggu lalu kita nggak ada recording atau nggak ada episode karena actually itu ulang tahun gue. Jadi iya. Wih, happy birthday kakak host. Happy birthday Ricky. Jadi maaf, belated birthday berarti. Udah ada yang nunggu tapi nggak tahu ya ada nunggu atau enggak ya, kan masih pendengarnya masih belum banyak ya. Tapi kalau yang nunggu kita minta maaf terlebih dahulu. Dan ini episode 5 kali ini seperti yang tadi dibilangin, kita akan membahas kepercayaan diri. Nah, udah kita nggak lama-lama, kita langsung masuk nih ke pertanyaan pertama gua yang gue sangat curious. Oke, yang gue sangat mau tahu dari Yuva sama Kristanto. Menurut kalian itu orang yang pede atau enggak? Siapa dulu nih? Yuva boleh. Oke. Jadi kalau gue tuh pede itu relatif ya. Gue bilang di ngukur dari society di mana gue lagi ditempatkan gitu. Jadi kalau memang society di mana gue lagi tempatin itu sepi, maksudnya dalam artian kayak sekitar 5 sampai 7 orang gitu, gue masih pede. Tapi kalau misalnya di angka kayak puluhan orang yang udah lebih luas gitu, bukan gak pede, tapi gue harus lebih atau effort lebih untuk beradaptasi gitu. Dan adaptasi pun kan juga ada kesusahannya ya, apalagi biasanya dari misal orang yang kayak orang yang kaku gitu, itu kan lu susah untuk beradaptasi sama orang itu gitu. Tapi kalau misal orangnya fun, asik, gue 20 orang tapi orangnya pada asik semua, gampang, gue bisa pede kayak gitu. Jadi tergantung dari situasi dan kondisi lah gitu. Kalau gue sih gitu. Make sense ya, menurut gue kayak pede itu mungkin ada sebagian itu dari dalam hal diri sendiri, tapi ada juga sebagian dari eksternal ya, yaitu gimana orang lain membawa sikap kita gitu. Ada yang orang lain yang emang kaku, jadi kita nggak bisa, walaupun kita pede pun kita susah nge-show ya, kayak ngerti sih. Kalau Tatam? Ya kalau gue sih mungkin mirip-mirip ya. Gue mungkin orangnya juga introvert. Kalau di keramaian mungkin agak sulit ya. Kayak udah di atas 10 orang, benar tadi kayak Yuva bilang, agak sulit untuk berbaur. Jadi kayak pedenya itu di orang yang nggak banyak, paling di kisaran 5 orang gitu, mungkin kita masih cukup pede, nggak nervous gitu mungkin kalau untuk kayak public speaking atau apa ya. Kalau udah banyak orang pasti otomatis butuh latihan, lebih tepatnya butuh latihan sih. Kalau bicara seperti itu harus ada latihan yang bikin kita pede. Jadi kalau gua, semua tergantung persiapan lah. Berarti kita mau public speaking atau mau presentasi gitu, tergantung persiapan. Kalau persiapannya mateng banget, mungkin kayak di banyak orang lumayan pede. Tapi banyak itu bukan angka puluhan ya, kayak di angka mungkin di 10 orang lah itu masih pede. Cuman kalau udah banyak otomatis ya ada yang namanya demam panggung lah ya. Apalagi kita kan bukan artis, belum pernah hadapin orang sebanyak itu, pasti susah juga lah buat kita. Benar. Jadi tergantung persiapan. Dibilang pede, bilang pede? Dibilang pede ya pede tergantung itu, terbalik lagi tergantung persiapan sih gitu. Oke, make sense. Sebenarnya kenapa gue nanya hal ini, karena kalian tadi ada ngomong ya kayak Tatam bilang, oh gue itu sebenarnya orangnya introvert. Nah, menurut lu pada tingkat kepedean itu bisa dilatih atau emang udah dilahirkan gitu, kayak sesuatu yang dilahirkan? Karena kalau gue introvert orangnya berarti otomatis gue nggak pede. Atau pertanyaan selanjutnya itu kayak, orang introvert bisa pede gak sih? Atau
kepedean itu hanya buat orang yang ekstrovert yang kayak saling kayak suka ngomong keluar gitu? Iya, iya. Oh ya, ya kalau menurut gue bisa. Tadi kan gue juga sempat sebut ya, kalau misalnya contohnya mau public speaking, kita butuh latihan. Nah, artinya bisa dilatih banget. Dan yang paling penting sebenarnya selain latihan itu, apa yang di dalam pikiran kita sendiri. Kayak mungkin kalau lu tau namanya apa, self talk ya. Apa yang kita omongin dalam diri kita itu yang bikin kita pede. Kayak gue ngerasain dulu gue mungkin pas sekolah lebih parah dari sekarang gitu loh. Kayak nggak sama sekali nggak pede. Ketika gue bisa rubah self talk dalam diri gue, nah disitulah lu bisa mulai lebih pede di situ. Jadi kayak peranan self talk, apa yang lu omongin dalam diri lu sendiri itu sangat penting banget sih menurut gue buat meningkatkan kepedean. Dan termasuk Menurut gua latihan, dan termasuk latihan, sorry. termasuk latihan misalnya kalau public speaking kayak presentasi ataupun mau ketemu orang pun, lu kayak harus latihan di dalam kepala lu nanti kira-kira mau ngomongin apa. Kalau dijawab ini, gue jawab apa. Jadi sebelum lu ngobrol sama orang, lu udah punya conversation sendiri di dalam kepala lu. Nah itu menurut gue salah satu latihan yang bikin lu lebih pede untuk entah ketemu orang, entah presentasi, entah public speaking, apapun itu. Jadi sangat bisa dilatih. Kalau tadi pertanyaan lu apakah pede bisa dilatih? Menurut gue sangat bisa dilatih dan harus dilatih. Ini sebenarnya sebelum kita lanjutin ke Oliver ya, menurut gue ini bakal benefit pendengar banget. Pas lu ngomong bahwa self talk ya, kita bisa latih pede melalui self talk. Nah ini gue mau dive deeper ya ke topik ini. Maksudnya itu gimana self talknya itu? Kayak apakah lu ngomong di depan diri, di cermin gitu kan, kayak ngomongnya tentang kayak you're awesome gitu kan, kamu hari ini ganteng banget sih, gila gitu. Kayak misalnya gue Ricky kan, gue liat cermin ini, Ricky lu ganteng banget hari ini gitu, kayak Ricky lu pinter banget gitu, jadi makin pede atau apa tuh, kayak caranya bagaimana? Oke, yang paling pertama gini, kita kasih contoh. Lu tahu ya, setiap orang itu ada siklusnya. Misalnya kayak gue pas masih umur belasan tahun, mungkin gue melabel diri gue sebagai gue lulusan SMA. Ketika gue udah kuliah, gue lulusan kuliah. Ketika gue selesai kuliah, tergantung nih gue kerja atau enggak. Mungkin kalau gue kerja, nanti gue bisa melabel gue gue kerja di sini. Atau enggak gue bisa melabel gue pendiam kalau gue diem. Nah, label-label itu kan kita bisa pilih ya. Nah, kebanyakan orang pilih label yang negatif, kayak misalnya gue nggak bisa ngomong, gue orangnya pendiam gitu. Disuruh bahas tentang misalnya kuliah, topik teknik elektro misalnya ya, teknik kelistrikan, disuruh bahas dong teknik kelistrikan misalnya, yang lagi ngetren sekarang content creator ya, bahas dong teknik kelistrikan. Dia bukan melabel dirinya, gue kan sarjana kelistrikan, gue berhak ngomong, tapi dia nge-labelnya gue tuh pendiam, gue nggak bisa, gue pemalu. Nah, self talk seperti itu yang harus diubah. Kenapa lu nggak mikirnya, gue kan sarjana kelistrikan, gue bisa ngomong ini, gue tahu. Kenapa lu harus melabelnya, gue pemalu, gue pendiam, gue nggak bisa gitu. Maksud gue yang ke situ. Jadi self talk itu yang mesti diubah, mindset harus diubah sih. Lu ngubah itu, hidup lu bisa berubah 180 derajat menurut gue. Waduh, ini dijamin oleh Tatam ya, Kristanto ya. Iya, Bisa. Karena gue udah coba sendiri. Benar. Sebenarnya gue setuju sih 100% kayak bahwa label itu penting. Apa yang lo label ke diri sendiri itu penting banget. Ini di sini Yufa ada pendapat yang mau ditambahin? Kalau misal tadi si Tatam lebih ke arah internal ya, dari dalam diri sendiri, pengembangan diri sendiri. Kalau gue mungkin dari sisi faktor eksternal, gue bilang dimana mungkin kita bisa dengan cara berinteraksi, sering-sering berinteraksi misal sama teman gitu. Mungkin kita orangnya introvert, tapi kalau kita berinteraksi sama, ya nggak usah banyak lah, kita misal bicara sama 1-2 orang dulu, 1-2 teman terdekat kita, kan otomatis kan kalau misal walaupun kita introvert, tapi kalau kita sering berinteraksi sama teman-teman terdekat kita kan jadi lama-lama kita ekstrovert kan. Nah, dimulai dari orang yang sedikit, lama-lama jadi banyak. Kurang lebih seperti itu sih kalau menurut gue. Ini interesting banget karena gue nggak tahu bahasa frase
phrase ini kalau di bahasa Indonesia gimana ya, tapi kalau di Inggris kan ada yang ngomong you are the average of the 5 people you surround yourself with. Jadi maksudnya kayak lu itu, misalnya temen lu itu orangnya kayak gimana, lu jadi orangnya kayak gimana gitu. Iya. Nah, kalau misalnya lu awalnya introvert, tapi lu introvert terus, lu hangoutnya sama orang yang introvert, ya nggak bakal bisa. Maksudnya nggak ada salah ya sama kalau jadi introvertnya, kayak jangan salah pahamin kita gini. Tapi maksud gue itu lebih kayak kalau misalnya lu mau lebih pede, lu harus approach sama orang yang pede juga, gitu, bener ya Pak? Iya, betul. Maksudnya. Dan lama-lama satu internal bener, lama-lama ya bakal diubah, lingkungan lu bakal ngubah lu diri sendiri gitu. Sama menambah wawasan sih menurut gue. Jadi jangan melimitasi, kayak misal contoh misal gue cuman foto misal, ya kan, gue sebagai fotografer misal, gue nggak boleh menutup diri gue hanya untuk di lingkup foto doang gitu, tapi gue mungkin bisa explore juga ke ranah yang lain, misal kayak bisnis, atau misal gue pelajarin juga tentang misal kayak teknis atau teknisi gitu-gitu kan. Itu kalau lu nambah wawasan, lu juga otomatis kayak lu mau approach orang kan, misal dengan ranah yang berbeda, lu juga pede gitu loh. Betul. Menurut gue sih itu ya. Menurut gue itu make sense banget sih. Sebelumnya kan lu pada ada bilang nih kayak bahwa lu pada pikirnya lu pada itu kayak orang yang pede ya, walaupun derajatnya beda-beda. Nah, gue mau nanya nih, contoh keseharian kalian yang menurut kalian bisa kalian nge-share ke pendengar kita, kayak contohnya nih gue di setting begini, gue orangnya begini, makanya menurut gue orangnya pede, atau karena begini gue orangnya nggak pede. Coba ada cerita yang bisa di-share gak? Oh iya, kalau gue ya kayak contoh paling sederhana yang real time ya, bikin podcast ini perlu pede loh. Kalau kita nggak pede, kita nggak bisa ngomong, nggak bisa bikin podcast. Kalau kita salah melabel diri, kita siapa bisa bikin podcast ini? Kita bukan siapa-siapa. Gimana caranya kita bisa bikin? Kayak mungkin gue juga lagi jalanin content creator tentang bahas ngajarin inilah, kayak bukan ngajarin ya, sharing tips-tips kayak jualan di online shop. Nah itu kan juga butuh pede ya, karena gue melabel diri gue online shop udah ada pengalaman 4 tahun, nggak ada salahnya gue sharing, ya kan? Dibanding gue melabel diri gue, enggak lah, gue omsetnya masih kecil, belum bisa sharing gitulah. Nanti apa orang bilang, ih orang anak baru gede nih udah sharing so-soan sharing nih. Nah, itu kan gitu semua ya? Balik lagi ke self talk sih. Semua mindset, kan apa yang ada di pikiran kita aja gitu. Ya, mindset. Apa yang ada di pikiran kita. Apa yang kita mau ngomongin ke diri kita. Jadi itu menurut gue penting banget. Gitu sih kalau dari gue. Dan sebenarnya mungkin ini pendengar kita nggak tahu ya, tapi sebenarnya sebelum setiap episode kita pun udah prepare ya. Kita prepare banyak hal gitu, nggak hanya kayak gimana kita recordnya, jam berapa gitu. Itu bakal membantu di kepercayaan diri kita juga menurut gue. Betul. Nah, kalau si Oliver gimana nih? Ada contoh cerita keseharian lu gak tentang kalau gue gitu? Sih lebih ke arah kayak misal di kerjaan gue kan, gue tuh dalam tim tuh gue sendiri sebenarnya. Gue tuh kalau orang tim kreatif, gue kan solo kreatif ya. Nah ya gue mau nggak mau, pede nggak pede, gue dituntut untuk menjadi pede, karena mau nggak mau gue harus bisa menyatakan pendapat, gue bilang. Jadi kayak ya di kerjaan pun gue udah harus pede sih gitu. Ya sebenarnya dasarnya situ aja sih kalau cerita gue biasa. Ini susah ya, kayak menurut lu dari kecil gitu, ada mungkin dari masa lalu gitu, ada hal apa gak yang bikin lu sepede ini hari ini? Atau misalnya dari awal aja kayak lu pada udah gue itu orangnya suka sharing, gue itu orangnya udah langsung bisa bikin podcast gitu, gue tahu 10 tahun kemudian gue bakal bikin podcast gitu kan. Atau apakah ada sesuatu yang kayak
yang klik langsung kayak sebenarnya gue bisa begini nih, gue makin pede gitu. Sebenarnya akar pede gue itu awal itu dulu, gue tuh dulu orangnya nggak pede, jujur aja. Zaman sekolah tuh gue nggak pede. Nah, gue pede itu ketika gue menyentuh kuliah, dimana kayak gue kan kenal kayak banyak orang lah gitu, kayak dari setiap jurusan tuh gue ada yang gue kenal gitu, either 1-2 orang gue pasti ada yang kenal. Nah, terus setiap gue keluar kemana tuh kayak misal gue di lingkungan kampus gue kenal gitu kan. Nah itu yang secara nggak langsung meningkatkan PD gue gitu. Awal mulanya di situ gitu, sampai ya sekarang kayak misal gue ketemu orang baru dalam kerja ya kan, kayak misal gue ketemu orang misal dari perusahaan apa yang memang mungkin partnership sama perusahaan tempat gue kerja gitu ya, itu yang membuat gue mudah untuk berinteraksi sama ya partner itu gitu. Karena lu ada udah PD lu udah dibangun ya pas masa kuliah itu ya maksudnya. Iya, betul. Penting banget. Kalau si Tatam? Gue juga sebenarnya dulu bukan orang yang pede ya. Lagi gue dulu pas SD itu gendut. Tapi gue bukan korban bully, tenang. Gue bukan korban bully. Cuman gue pas SD gendut. Enggak, tunggu. Gue harus cut bentar nih. Lu enggak, pas SD enggak gendut kan? Gendut, lu udah lupa kali. Gue SD tuh gendut sampai kelas 6. Sampai puber lah. Puber udah mulai kurus. Kita main sepak bola bareng kan? Dan di Gendut itu relatif sih. Oke. Maksudnya gue udah tembem, terus ya gendut deh pokoknya. Cabi lah, Oke. orang kalau lihat gue suka inilah, pokoknya katain gue tembem. Pasti pipinya dipegang-pegang yang orang kayak gitulah. Nah itu udah tahap yang pede itu sebenarnya menurut gue tuh. Enggak, justru itu malah bikin gak pede loh. Iya kan? Oh oke. Kenapa ya? Iya dong, karena lu merasa gue gendut, gue tembem, jelek nih. Tapi padahal kan enggak juga. Bagi orang lucu, cuman balik lagi ya diri kita sendiri yang ngomong kan. Padahal orang lain nggak ngomong gitu. Nah, balik lagi itu yang ngomong gitu, yang nilai itu diri kita sendiri bukan orang lain. Orang lain padahal lihatnya bagus, lucu. Nah, cuman titik balik di PD itu bukan pas gue jadi kurus, bukan. Cuman kelihatannya pas gue di dunia magang ya. Magang gue mulai ketemu banyak orang. Kalau kuliah gue masih nggak pede, gue presentasi aja grogi, hampir bergetar tangannya, susah ngomong, gelagapan. Pas presentasi pas kuliah gue masih nggak pede. Walaupun udah persiapan ya, walaupun udah kayak dipersiapin beberapa malam sebelumnya gitu juga tetap pede gitu ya. Udah persiapan, cuman kadang ada ngeblanknya. Mungkin itu persiapan sangat membantu ya. Kalau enggak pasti gue cuma diem doang di atas panggung. Sangat membantu, cuman memang karena yang nonton tahu ya, satu kelas bisa 50-60 orang sama dosen. Ada faktor kita takut juga, takut salah. Jadi pasti ada kadang-kadang ngeblanknya. Jadi kayak pas magang mungkin lebih ketemu orang yang beragam, dan tuntutan ya, benar kata Yufa tadi, tuntutan. Lu kalau udah magang, lu dibayar, tuntutan lu harus kasih performa kan ibaratnya. Tuntutan. Terus yang titik balik lagi, gue sering nonton YouTube ya. YouTube yang kayak ngebahas mindset gitu. Itu yang ngubah banget, makanya gue bisa ngomong kayak tadi juga sebenarnya itu yang gue denger dari beberapa narasumber tentang self talk dan lainnya. Itu juga ngubah banget sih. Titik baliknya di situ yang gue ngubah self talk gue ke dalam diri sendiri. Disitulah benar-benar merubah hidup. Makanya tadi gue bisa bilang kayak gitu. Ini interesting sih karena dari Yufa sama Tatam, gue nggak pernah, kan kita udah teman lama banget ya. Gue nggak pernah di satu titik pun dimana di pertemanan kita, friendship kita, gue anggap lu pada nggak pede. Nggak tahu kenapa ya, mungkin misalnya sama si Yufa dari dulu, gue yang sedikit iri ya, kayak ini gila si Yufa pede banget. Gue inget deh si Yufa pas SD atau SMP itu suka jalan-jalan gitu, terus kayak ngomong sama orang, kayak ngomongnya kayak nggak ada filter gitu loh. Terus gue itu malah kayak mikir-mikir ngomong sama orang, kayak ini kayak ngomong gini bener gak ya, ngomong gini bener gak ya gitu. Kayak gue yang malah takut gitu. Jadi gue kaget pas lu bilang kayak sebenarnya gue nggak pede. Si Tatam juga kayak gue nggak pernah lihat lu sebagai orang yang nggak pede karena lu ngebawa gue main apa ya dulu SMP Lost Saga, kayak lu main kayak baik-baik
kayak orang yang pede banget gitu loh. Saking pedenya gue gimana ya, kayak lebih kayak engkau gue gitu loh, kayak lu yang ngebawa gue kayak nge-explore dunia game gitu dulu. Nah jadi itu hanya faktor interesting ya buat personal gue, mungkin bukan buat pendengar. Lanjut kita. Tapi balik lagi ya, mungkin dulu lu lihat kita pede karena kita ya PD-nya itu cuma di circle itu doang. Iya, kembali lagi Cuma sama teman-teman kita doang. 7 orang doang paling. Karena kita udah sering ketemu ya, ngapain jaim lagi berarti gitu sama Ya, teman sama betul. cowok lagi kan. Karena kita cuma satu circle. Ketika kita ketemu orang baru dulu tuh sama sekali nggak pede, beda sama sekarang. Mungkin kalau sekarang ketemu orang baru kayak ya udah mau ngomong apa gitu, ayo kita ngobrol gitu loh. Iya, betul. Iya. Sebenarnya ini Udah gitu beda. ini sedikit off script ya. Ini bukan pertanyaan kita persiapin, tapi menurut gue ini interesting banget karena PD itu bukan hal yang absolut. Maksudnya absolut itu bukannya kayak oh kalau ini warnanya hitam gitu loh, ini warnanya putih putih. Tapi misalnya lu pada mungkin merasa nggak pede, tapi orang lain lihat lu itu orangnya pede. Atau bahkan kebaliknya itu bisa benar, kayak lu merasa lu pede banget, tapi orang lain lihatnya lu nggak pede gitu loh ya. Jadi Iya. ini hal yang menurut gue sangat interesting ya. Iya, benar. PD itu hal yang penting nggak? Misalnya kita udah ngebahas nih kayak gimana jadi PD-nya. Nah ini sepenting apa sih di kehidupan lu pada, kayak apakah ada contoh di mana lu bilang kayak nih gara-gara gue PD nih gue dapat apa gitu, gara-gara gue PD gue mungkin meraih apa gitu. Ada gak cerita begitu? Atau PD bisa kayak nggak penting gitu, kayak mungkin PD nggak penting sih, kayak gue PD nggak. Menurut gue PD itu penting. Jadi sebenarnya pentingnya PD itu adalah yang akan membuat kita mudah untuk membuat keputusan. Kita PD, kita yakin, kita buat keputusan pun kita yakin, gitu. Cepet gitu ya buat keputusan nih. Tapi kalau misalnya kita nggak pede kan kita ragu kan, kayak aduh gue mau bikin keputusan ini banyak pikiran-pikiran lain yang akhirnya menghambat kita gitu. Menurut gue ya positif dari pede itu ya mudah membuat keputusan sih. Dan kenapa membuat keputusan itu mudah membuat keputusan itu hal yang penting di kehidupan? Ya karena kalau misalnya lu kalau kan hidup itu kan penuh dengan decision kan, dengan decision making kan. Ya kalau misalnya lu nggak membuat sebuah keputusan, lu akan stagnan, diam di situ-situ aja. Lu nggak akan melakukan perkembangan. Kayak dan hidup lu akan flat gitu-gitu aja. Iya, nggak ada sesuatu yang interesting gitu ya. Iya, sama kayak podcast ini deh. Kalau misalnya kita nggak membuat keputusan, kita sama-sama bikin podcast yuk, misalnya gitu. Iya kan? Iya. Ya nggak akan kita bikin podcast tuh. Kita ya berteman, tapi ya udah gitu aja. Kita ketemu sharing, ya udah, that's it, flat kan? Betul. Interaksi kita sebatas ngobrol bareng, ketemu bareng, udah selesai. Tapi kan karena kita bikin podcast kayak gini, kita planning kita bikin podcast apa segala macem, Indian ya akhirnya jalan ya hidup kita nggak monoton gitu, kita bisa sharing kayak gini, ya itu merupakan keputusan, iya kan, yang kita buat gitu. Jadi karena PD itu penting, karena PD bakal membuat kehidupan lu lebih nggak monoton gitu lah ya, kayak lu bakal ada banyak kesempatan ibaratnya. Betul. Dan ya kan kalau misal lu buat keputusan ya lu berarti udah berani speak up. Jadi misal di otak lu banyak ide-ide nih, kalau misal lu nggak pede, ya udah ide itu mandek di otak lu doang. Betul. Simpelnya kan gitu. Tapi kalau misalnya lu akhirnya menjabarkan keputusan, lu membuat keputusan, lu speak up, ya udah, ide lu keluar, at least keluar dulu, kan gitu. Ya kan? Dieksekusi enggaknya ya itu urusan belakangan, tapi ya setidaknya lu udah menjabarkan. Gitu. Menurut gue, ini gue curious ya pendapat lu, Fer, bahwa Asians secara culture kita, apakah kita emang orangnya lebih konservatif? Maksudnya kalau kita ada pemikiran, kita kurang mau dikeluarin gitu pendapat kita, karena kita takut
Ditolak. mungkin pendapat kita itu ditolak betul, atau kontroversial, atau misalnya kayak segala macam, dan karena kita hidupnya di lingkungan begini, otomatis kita kurang pede dibandingin misalnya culture kayak misalnya yang orang barat ya, dimana kayak mereka itu apa-apa langsung ngomong gitu, kayak dia lihat lu jelek kan kayak lu jelek banget gitu kan, kayak dia nggak peduli gitu. Setuju. Nah, Setuju. pendapat lu apa? Kayak kita ini harus ubah sebagai culture kita, atau apakah ini hal yang bagus yang harus diterusin atau gimana? Sebenarnya pada dasarnya itu kan lebih ke arah kita orang yang nggak enakan kan. Satu, kita orang nggak enakan. Kedua, kita takut ditolak sama lingkungan kita karena pendapat kita kan, kurang lebih kayak gitu. Ya itu sebenarnya kalau bilang buruk itu relatif sih sebenarnya. Cuman kalau bisa, kalau gue pribadi ya, gue jujur gue mungkin sampai sekarang pun masih agak susah untuk menyampaikan ide-ide gue. Misal gue punya ide 10, tapi ya mungkin yang gue bisa jabarin ide gue ya cuma misal 5 gitu, karena 5-nya lagi gue masih agak ragu, ya kan? Karena ya itu tadi unsur tadi gitu. Ya kalau itu ya menurut gue harus bisa keluarin 10-10-nya, either itu bagus atau enggak gitu. Betul. Jadi kembali lagi ke diri gue gitu, atau pendengar. Makanya relatif gue bilang. Jadi bagus nggak bagus ya mungkin yang pendengar yang nilai lah gitu. Betul, tapi at least sudah dikeluarin semua gitu kan ya, maksudnya. Betul. Bisa Ya, at least gitu. nambahin lah dari yang tadi gue 5/10 yang gue keluarin mungkin jadi 8/10 gitu. Itu sih menurut gue. Make sense sih. Kalau Tata, menurut lu kayak ada hal yang mau ditambahin, atau misalnya pendapat lu tentang kepentingan PD di kehidupan kita itu mungkin berbeda, kayak nggak penting atau penting? Iya, tadi gue kepikiran sedikit sih ketika lu bilang orang Asia lebih sungkan ya dibanding orang bule ya. Iya, mungkin karena memang dari sekolah kita udah diajarin begitu kali ya. Gue nggak ngerti ya. Kayak ibaratnya di Asia tuh sekolah pakai seragam, di bule enggak gitu nggak sih? Kayak di bule bebas berekspresi gitu. Lo ada apa ya lo ekspresiin. Kayak di sekolah, kalau di Indonesia ya, gue nggak pernah sekolah di selain Indonesia. Kalau di Indonesia kan semua udah serba teori, A ya A, lu nggak ada ide lain, pokoknya harus ikutin ini, yang bener ya ini, yang selain ini ya salah gitu. Yang bener cuma satu, selain satu salah, ibaratnya gitu. Kayak lu nggak ada kebebasan untuk berekspresi lagi ya, kebebasan lu untuk mengeksplor ide-ide di kepala lu. Jadi ya udah, sekedar lewat udah muncul ide di kepala, belum sempat dikeluarin udah hilang lagi tuh ide, udah lewat lagi tuh ide gitu sih. Menurut gua salah satunya mungkin itu, mungkin masih banyak alasan lain, cuman yang kepikiran sama gue tadi terlintas itu aja. Jadi kayak ada unsur konformis juga ya. Konformis maksudnya kayak gue ngikutin aja gitu, kayak orang bilang. Nah betul. Bilang apa? Gue ikutin mayoritas aja. Gue nggak mau beda gitu sama orang lain. Kalau beda takutnya ada paham sih. Karena paham. Beda sama dengan salah nggak sih kalau di kita? Iya, beda sama dengan salah. Karena beda itu sama dengan salah, jadi orang takut banget buat beda. Mungkin itu juga yang bikin hal yang buruk gitu, hal yang harus digantiin, dimana kita nggak boleh takut berekspresi, atau bener kita harus ngikutin mayoritas. Sebenarnya idealnya sih kita nggak boleh takut berekspresi ya, cuman memang sulit karena itu udah ditanam di alam bawah sadar sejak kita lahir sampai kita lulus kuliah mungkin ya kalau di sini. Cuman memang kalau kita lihat orang-orang yang sukses di sana, mereka berbeda ya, bener nggak? Kebanyakan mereka beda, mereka berekspresi, mereka berani ngeluarin ide itu dan meyakinkan idenya kepada orang-orang lain. Ide-ide mereka yang beda, yang dimana orang lain takut beda itu salah, cuman dia berani nunjukin beda ini bener. Dia berani nunjukin beda ini sampai diterima, sampai orang lain bilang oh bedanya dia itu benar gitu, ibaratnya gitu loh. Bukan beda yang salah, tapi bedanya dia benar gitu. Dia bukan beda karena dia mau beda, tapi dia beda karena dia emang tahu oh ini tuh jalur yang benar, dan dia ada evidence ya buat nge-backup kayak kenapa nih gue pilih jalur ini gitu ya. Bener. Kayak Elon Musk kan mobil listrik
Tadinya mobil bensin semua, sekarang dia bikin listrik sendiri. Pertama kali dia bikin listrik, orang lihat dia, apa nih Oh, aneh, bisa. beda. Sampai dia ngeyakinin beda gua ini beda yang bener loh. Si Steve Jobs bikin handphone yang gak ada keypadnya kan. Orang lihat apa sih handphone gak ada tombolnya, pencet-pencet, gimana kalau gue lagi nyetir, gue lagi mau masa gue ngetik harus lihat layar terus. Benar. Tapi dia bisa ngeyakinin orang bedanya gue ini ya bener gitu. Menurut Itu gue susah ya? itu bagus, tapi sulit, pasti sulit banget. Kayak sebenarnya lucunya itu orang ekspektasi hasil yang berbeda tapi proses yang sama. Ibaratnya Betul. kayak lu ikutin mayoritas aja, lu bakal sukses. Tapi lu gimana sukses kalau hal yang lu ngerjain itu kayak sama dengan yang mayoritas gitu kan? Ya lu sukses gimana pun pasti lu suksesnya kayak sama kayak rata-rata gitu kan, kayak mayoritas. Kalau mau berbeda ya bener-bener harus ngelakuin hal yang kayak sangat berbeda gitu kan, ibaratnya. Betul. Lucunya lagi kan kita dari sekolah diajarin ya, sampai kuliah. Kayak gue kuliah di salah satu kampus swasta. Pas kuliah udah dibilang kayak gini. Tenang, lulusan kampus ini sudah bekerja sama perusahaan ini. Artinya lu udah didoktrin, lu lulus kuliah, lu lulus sekolah ya lu kerja, bener gak? Iya betul. Ketika pemerintah pengennya kita jadi negara maju, bukalah lapangan pekerjaan, tapi lu didoktrin dari sekolah sampai kuliah disuruh kerja di perusahaan ini. Enggak, gimana? Make sense gak menurut lu? Lu didoktrin untuk kerja di perusahaan ketika negara kita butuh orang yang ngebuka lapangan pekerjaan. Kayak dari zaman sekolah juga begitu nggak sih? Nah, bener. Lucu kan? Iya. Sebenarnya lu pada kan univnya sama ya, di univ yang sama ya. Sama. Lu merasa itu gak? Kayak bahwa kayak apa yang si Tato ngomong itu kayak kok gua dikasih taunya A tapi ekspektasinya B gitu. Sebenarnya kalau dikasih tahu seperti memang iya, tapi dari orang tua gue sendiri, nah untungnya orang tua gue sendiri itu menanamkan ke gue hidup itu jangan kerja sama orang kalau bisa. Harus kita kerja untuk diri sendiri gitu. Kayak podcast ini gitu ya. Ya kurang lebih gitu, atau misalnya bikin konten atau apalah, ya kan. Ya salah satu. Ya jadinya ya secara nggak sadar ya itu larut aja gitu, nggak ditanam di otak gua gitu. Walaupun Indian gua tetap kerja di perusahaan ya mungkin cuma jadi pengalaman doang gitu, sama relasi. Cuman kan lu nggak berniat selamanya kerja di sana kan. Tunggu, ini jangan sampai kedengeran bos lu, Pak. Aman sih lu. Iya, makanya lucu, kita disuruh sekolah tinggi-tinggi biar nilai bagus, IP tinggi, biar nanti pas di CV kelihatannya bagus ngelamar kerja. Itu kan diajarin udah kayak begitu dari dulu. Betul. Gak pernah kita diajarin kerja yang kreatif biar nanti buka lapangan perusahaan kan, lapangan pekerjaan kan jarang banget ya kedengeran kayak gitu ya. Jarang sih. Iya. Jarang sih. Nggak ada kayaknya. Sebenarnya nggak ada kayaknya. Iya. Sebenarnya ini gue mau bilang sebagai host ya, gue topik ini tuh hal yang sangat yang gue suka banget, topik kayak kepercayaan diri ini. Dan waktu kita nggak banyak, menurut gue mungkin in the future kita bakal ada part 2 ya, atau even part 3 buat topik ini. Boleh. Untuk closing aja, lu pada ada tips-tips untuk memperkuat kepercayaan diri gak? Gue tahu tadi teman-teman ada bilang nih kayak self talk, terus Yuva ada bilang kayak sama teman gitu ya, eksternal gitu kan, kayak mungkin membaur dengan teman yang benar gitu segala macam. Tapi tips yang cepat gitu, satu sentence buat pendengar kita, gimana untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka gitu. Bisa yang sama, bisa yang berbeda gitu. Mungkin kalau dari gua simple ya. Jangan pedulin apa kata orang sih. Kalau satu sentence itu yang paling penting. Kalau kata dari menurut gua itu yang paling penting. Jangan pedulin apa kata orang. Oke. Siap. Ini obsurdastic ya. Jangan didengerin pendapat orang lain.
itu mereka nggak gitu penting. Pendapat kita juga nggak penting by the way. Oke, terus dari Oliver. Jadilah diri sendiri, jangan self diagnose. Kalau misal kita jangan kita ngedoktrin diri kita bahwa kita itu nggak pede. Kita harus ya sering berinteraksi, sering explore, perluas wawasan. Itu sih lama-lama juga jadi nanti secara kita nggak sadar kita bisa dengan sendirinya menjadi akan selalu makin pede. Menurut gue sih gitu. Ini padat banget nih, satu kalimatnya padat banget. Jadi Satu paragraf itu. Udah di luar jalur aturan nih. Iya, di luar aturan. Sorry. penting banget sih. Menurut gua itu good banget sih, karena harus itu ya nggak boleh awalnya aja udah buat keputusan buat diri sendiri bahwa gua itu orang yang nggak pede gitu ya. Sebenarnya Yes, harus betul. cobalah explore gitu. Oke, untuk kali ini episode 5 kita sebenarnya ini sebagai milestone ya, udah episode 5 ya. Kita berhenti di hari ini dengan gua Ricky Vian host dan teman gua Oliver dan Tatam. Kita bilang dadah. Bye bye. Bye bye guys.